Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, kali ini ada informasi yang luar biasa, ini juga membuat kita miris. Setelah tadi malam saya menginformasikan adanya seorang ustadz yang curhat karena istrinya menggugat cerai gara-gara si istri tergoda oleh bujuk rayuan oknum Habib Alawi. Kemudian beberapa bulan lalu juga ada kasus yang sudah viral, terbuka, lebar, jelas, terang benderang, yang bernama Habib Toha bin Yahya Pabuaran, yang sudah viral juga tuh ya, 7 kali wik-wik dengan seorang muhibin, istrinya muhibin di sebuah tempat yang sering digunakan untuk sholat dan juga untuk melakukan majelis sholawat. Nah, sekarang ini ada lagi nih bocoran voice note dari seorang perempuan yang berbahasa Madura. Itu mengaku diajak begituan oleh oknum Habib. Masya Allah. Dia terus terang itu kejadian karena dia punya tamu, ya, karena orang tuanya adalah muhibin. Berharap mendapatkan barokah, malah diajak begituan. Ya tentu saja si perempuan ini menolak. Cuman ya saya mohon maaf kepada warga Madura, tampaknya memang tidak sedikit warga Madura yang menjadi muhibin. Dan itu sudah diungkap oleh banyak sekali konten kreator, tentu saja ada yang tidak. Tapi banyak banyak sekali yang jadi muhibin, dan kita tahu misalnya ada yang namanya Jaini. Jaini diduga juga warga Madura. Kemudian ada Wafi. Wafi juga diduga dari etnis Madura. Kemudian ada lagi yang bernama Ali Badri Jaini, ya, yang dia juga menganggap dirinya kiai ulama, yang voice note-nya juga pernah beredar luas, yang meminta memblokir Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ketika mau datang ke Banten. Ya, Ali Badri Jaini ini ternyata adalah pimpinan FPI, salah satu pimpinan FPI di wilayahnya, dan kemudian meminta kepada Pak Kapolda Jawa Timur melalui voice note yang beredar luas, itu kita ketahui seolah-olah dia ingin mendikte Pak Kapolda, sehingga diduga yang namanya Ali Badri Jaini ini sudah mengintervensi, sudah persekusi secara halus di medsos, ya, mau intimidasi. Tapi alhamdulillah Kiai Haji Madudin Usman tidak jadi diblokir dan tidak terblokir, beliau aman-aman saja datang ke Tuban, ya, kalau saya tidak salah. Nah, saudaraku, ini terus terang semakin memperbanyak daftar panjang kelakuan buruk yang suka, ya, pikirannya mesum dari oknum Habib Ba'alawi. Kita masih sebut oknum karena memang ada yang baik seperti Profesor Dr. Quraish Shihab. Jadi tetapi kebanyakan lah, walaupun tidak semua itu, kalau kita lihat itu ya kebanyakan begitu. Kalau ada oknum Habib yang protes, saya tidak, ya berarti Anda yang sebagian kecil yang tidak. Mungkin sebagian kecil yang baik, karena memang yang namanya manusia biasa, ada yang baik, ada yang buruk, itu biasa. Tapi yang jelas kalau berdasarkan genetika, mereka semua bukan keturunan Rasulullah. Ini berlaku untuk semuanya. Untuk yang baik, yang buruk, yang halus, yang kasar, semua Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu akan kita sampaikan informasinya. Sebelum itu kita doakan dulu. Kita doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, lahir batin ditambah dan diluaskan rezekinya. Terima kasih Bang Aang Arjuna dari Cirebon sudah hadir, ya. Terima kasih juga kepada siapa ini? Mbak Yeni, ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Siap, ya. Mudah-mudahan saudara-saudara semuanya juga tidak salah paham, kita ini tidak memecah belah, tapi kita misinya adalah edukasi dan mudah-mudahan memberi rekreasi, ya. Bisa memberikan hikmah dan ada hiburan gitulah, sedikit-sedikit gitu, untuk ngisi waktu, ya. Jadi kalau kita bilang para oknum Habib ini
Ada yang berkelakuan buruk, iya, baik, iya, gitu ya. Tetapi kalau soal nasab berlaku untuk semuanya. Kita perlu ingatkan, saudaraku, semoga semuanya ya selamat di dunia dan di akhirat, dimudahkan semua urusan yang baik, diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, hidayah, makfirah. Nah, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan kegiatan-kegiatan oknum Habib yang seringkali berkedok agama, berkedok kegiatan sholawatan, ya, apalagi itu dikir bersama atau apalah. Itu tidak bisa menjamin kalian selamat di dunia dan di akhirat. Wong mereka menjamin dirinya sendiri aja nggak bisa kok, apalagi menjamin orang lain. Sehingga kalau Anda tidak berhati-hati mengikuti kegiatan oknum-oknum Habib bukannya mendapatkan keselamatan di dunia, di akhirat, tetapi justru Anda mendapatkan musibah. Ya, seperti yang tadi malam kita sampaikan di channel kita ini juga, ada namanya Bapak Ismail, kemudian harus kehilangan istrinya, kehilangan jamaahnya, semuanya direbut oleh oknum Habib. Karena ada oknum Habib yang menyalahgunakan majelis sholawat untuk mencari mangsa, dalam tanda petik ya, bisa mencari duit, bisa mencari apem gitu ya, atau mencari istri jamaahnya yang kelihatan klimis gitu. Kemudian ada oknum Habib di Pabuaran Wetan, di Cirebon ya, saya yakin Bang Arjuna mungkin sudah pernah dengar itu, Habib Toha bin Yahya Pabuaran Wetan sudah merudal apem jamaahnya sampai 7 kali 1 bulan. 1 bulan 7 kali, astagfirullah. Nah, ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa Ba'alawi itu berdasarkan kajian perilaku, mereka itu hanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah ya, mengaku ulama, mengaku seorang alim, tetapi tidak terbukti karena kelakuannya seperti itu. Mengaku cucu Nabi apalagi tidak terbukti. Harusnya keturunan Rasulullah itu ya berperilaku seperti tidak jauh dari Rasulullah ya. Jangan jauh dari panggang, jangan jauh api dari panggang. Artinya jangan perilakunya jauh dari keteladanan yang semestinya, ya. Nah, saudaraku, kita 100% ya, 100% tidak percaya kepada Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Jadi ini kita perlu pahamkan kepada masyarakat ya, adanya oknum-oknum Ba'alawi yang sudah berkedok kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, tetapi di situ ada yang melakukan perbuatan yang hina lah ya, tidak baik gitu. Oleh karena itu hati-hati, silahkan, saya tidak melarang lah kalau Anda mau datang, tetapi hati-hati. Lagi pula nggak ada manfaatnya sih kalau menurut saya, datang ke kegiatan-kegiatan oknum Habib nggak bisa jamin kalian masuk surga juga selamat dunia akhirat. Datang ke haulnya Habib juga nggak bisa jamin Anda akan masuk surga. Itu semuanya doktrin, mereka bisa menjamin surga. Mereka menjamin keselamatan Anda, itu hanya doktrin. Nyatanya tidak sedikit oknum-oknum yang justru menjerumuskan jamaahnya ya. Begitu. Jadi ya mau gimana? Ya tentu saja kalau soal perilaku oknum ya, tetapi kalau soal nasab semua. Semua dari Ba'alawi yang mengaku keturunan Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah, itu semuanya tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah, berdasarkan tes DNA mustahil sebagai keturunan Rasulullah. Ini kita ulang-ulang terus terang. Kita ulang-ulang di setiap pembukaan video kita, karena berharap saya itu kalau ada penonton baru atau pemirsa yang baru, bisa pahami, bisa tahu informasi itu. Ya supaya tidak ketinggalan. Intinya kita sudah 100%. Dan haram mempercayai Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, ya sebagaimana disampaikan oleh Ki Haji Madudin Usman, karena fakta-fakta juga sudah terungkap. Justru bukti-bukti sudah terbukti bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Dari Ba'alawi sendiri mengklaim keturunan Rasulullah tidak bisa membuktikan ya. Tidak bisa membuktikan. Baik, tidak usah berpanjang lebar, langsung saya tunjukkan videonya. Ini voice note ya, voice note, jadi suaranya saja maksudnya. Suaranya saja memakai bahasa Madura. Yang tahu bahasa Madura ngerti dah maksudnya, tapi nanti saya coba untuk bacakan translate-nya ya, saya bacakan terjemahannya ya, menarik ini. Astagfirullah, gitu ada lagi nih ya. Kita simak nih.
kan emak kan tuh cek perlu nak ke Habib. Ya, jadi ibu saya perlu pada Habib. Ibu lekasa kalau akian ring sepon. Jadi saya mengikuti keinginan orang tua. Nah, si oknum Habib itu dikit-dikit ke kamar mandi, dikit-dikit ke kamar mandi. Nah, dia sedang masak nih perempuan ya. Lalu dia bilang si Habibnya ini, oknum Habibnya kan dikit-dikit ke kamar mandi, dikit-dikit ke kamar mandi lewat dapur, lalu ketemu nih sama ibu itu atau anak dari si tuan rumah lah atau yang ketamuan itu, yang mengundang Habib itu. Ya. Itu lama-lama kok minta cium. Ini lama-lama minta cium. Coba ini bahasa Maduranya gini. Nyium agak gurih. Oleh barokah. Supaya dapat barokah. Ya nggak mau, jadi dia nggak mau ya. Jadi memang tidak sedikit oknum Habib itu kalau merayu muhibin itu ancamannya adalah barokah. Bukan ancaman ya, iming-iming ya, iming-iming. Ancamannya dapat neraka kalau nggak melayani mereka. Itu ancamannya. Kalau iming-imingnya dapat barokah. Seperti yang sebelumnya juga sudah viral ya, selain wanita ini. Itu ada ketika kasusnya siapa Jeda Salim itu mengemuka, itu ada seorang wanita yang juga mengungkapkan kenapa dia mau dinikahi siri oleh Habib Jindan. Salah satu oknum Habib itu kan ada namanya Habib Jindan itu ya, yang viral juga itu, menikahi siri Jeda Salim itu. Itu iming-imingnya adalah mengajak menikah, nanti akan menjaga dan terselamatkan atau menyelamatkan dari api neraka. Itu gaya mereka tuh. Jadi dengan berdalih sebagai ulama ya, seolah-olah memiliki otoritas keagamaan, seenaknya diandoktrin gitu. Ya, kalau kurang literasi ya saja. Maka kita duga orang-orang yang sudah menjadi korban sasaran dari rudal-rudalnya oknum Habib itu ya karena mereka kurang literasi dan takut diancam neraka, dapat iming-iming keberkahan atau diselamatkan dari api neraka gitu. Parah ya, sangat parah itu. Kita lanjutnya. Astagfirullahaladzim. Minta nyium. Minta nyium. Astagfirullahaladzim ya, minta nyium intinya. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ada lama-lama. Parah ya. Jadi minta cium. Kali ini saya ingin mengatakan sebuah voice note. Dan dari voice note ini menambah satu bukti bahwa oknum Kabib Ba'alwi ini masih kita katakan oknum ya, walaupun kita mengatakan oknum ini kok juga sebagian besar kita tetap mengatakan oknum ya. Karena kalau kita lihat populasi Kabib-Kabib Ba'alawi di Indonesia ini mungkin cukup banyak sekali. Bahwa selama ini para Kabib-Kabib Ba'alawi itu selama dipercaya sebagai keturunan Rasulullah, dari yang muda bahkan ada yang sepuh-sepuh juga, ini ternyata banyak terlibat dalam kasus asusila ya. Kalau kita agak sedikit keras itu kasus langkangan istilahnya. Kenapa? Karena banyak sekali kasus-kasus dari kabib-kabib itu yang terjerat kasus pihak ketiga dari rumah tangga orang lain. Ada kasus perzinaan. Pembakaran baligonya si Toha. Pembakaran baligonya si Toha nih. Ya, si Toha itu adalah Habib Toha bin Yahya Pabuaran ya, yang sudah viral, sudah terbongkar itu. Cuman setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, ini sampai sekarang tidak ada kabar terbaru. Apakah tidak adanya kabar ini kedua belah pihak sudah berdamai? Karena sebelum melaporkan itu kan suaminya itu diiming-imingi duit, katanya diajak damai gitu.
dan bersedia mau digunakan untuk kepentingan mereka. Tetapi habis itu dilaporkan ke pihak kepolisian dan sudah diproses, cuman sampai sekarang nggak ada kabar. Bisa jadi pihak Oknum Habib itu memberikan tawaran damai berikutnya dan mereka sudah berdamai. Bisa jadi, sehingga kabarnya sudah ditutup ya. Kita lanjut aja. Habib abal-abal. Ada kasus perampasan istri orang. Ya, itu sebelumnya juga ada kasus perampasan istri orang ya, Habib C namanya itu inisialnya. Ada yang meminta istri orang, itu banyak video-video pengakuan-pengakuan dari orang-orang pribumi lah. Bentar ya, masih ada yang mau lewat nih. Ya, kita lewati. Nah, ini. Mengancam tidak akan mendapatkan syafaat jika tak mengikhlaskan sang istri. Bahkan ada seorang muhibin dimintai istrinya karena cantik, tentunya istrinya ya, kalau nggak cantik ngapain dia minta ya. Ya menarik hatinya Oknum Habib lah. Dengan ancaman tidak mendapatkan syafaat kalau nggak dikasihkan. Apa nggak kurang ajar itu? Itu hanya orang-orang yang sudah kedoktrin, yang sudah keracunan doktrin lah, yang percaya dengan cerita-cerita dusta, dapat dalil-dalil dusta, ya, kurofat, kurang ajar benar itu. Saya terus terang miris itu, merasa terhinakan kita sebagai orang pribumi. Ada kelakuan Oknum Habib yang mengkapitalisasi nasab Rasulullah untuk kepentingan nafsunya dia itu. Nafsu, nasab palsu. Kurang ajar. juga sempat viral ada kasus tentang seorang kiai yang sudah menikah bertahun-tahun dengan salah satu anak dari seorang Habib, namun dipaksa kemudian oleh Ketua Robito Alawiyah untuk berpisah karena pernikahan itu dianggap tidak sah ya. Kalau kasus itu karena ini tidak sekufu atau ya masalah mereka itu merasa paling mulia, sehingga seorang perempuan dari perempuannya Habib yang disebut Habibah, tentu mereka mengklaim itu Syarifah, tapi Syarifah kan untuk yang asli keturunan Rasulullah, sementara Habib ini kan bukan keturunan Rasulullah, sehingga kita sebut Habibah aja lah, atau Habib perempuan gitu ya. Itu kan tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki pribumi, sehingga Pak Taufik kemudian mengharamkan dan membuat dalil yang ya itu tadi palsu lah, dalil yang dipelintir, rekayasa, ya siapapun yang laki-laki pribumi menikahi seorang Habib perempuan itu dianggap berzina, walaupun rukun sahnya pernikahan sudah dipenuhi oleh Ba'alawi, tetap dianggap berzina ya. Ada pernyataan kayak penekanan tidak boleh kumpul lagi. Intinya sama disuruh bisa iya. Yang buat pernyataan siapa Pak? Yang berpernyataan ya kantor polisi. Kantor polisi yang berpernyataan. Disuruh bisa dari Ustaz Taufik. Apa ada kalimat-kalimat yang ini dari Ustaz Taufik bahwa sama tidak boleh nikah sama Syarifah? Tapi saya itu kayaknya mau dirusak gitu. Dirusak bagi karena iya intinya nggak boleh kumpul sama Syarifah. Iya. Artinya kasus-kasus tentang selangkangan juga banyak terjadi. Bahkan kemarin kita melihat podcast dari channel KBN Nusantara itu, nah seorang ustadz yang istrinya itu menggugat minta cerai terus. Dia merasa keharmonisan rumah tangganya sudah mulai goyah karena kedatangan pihak ketiga seorang Habib. Nah, seorang Habib ini melancarkan pesan-pesan melalui HP kepada istri si Ustadz ini. Sehingga kemudian si istri ini sudah mulai goyah ya dengan pernikahannya dan minta diceraikan gara-gara mungkin kecantol sama para kabib-kabib keturunan Rasulullah ya. Ada kisruh dalam rumah tangga saya itu berawal dari istri saya itu suka mendatangi sholawat-sholawat para Habib. Kemudian istri saya sering PA sama dia
sampai larut malam. Nah, suatu saat ada WA yang saya baca, itu ada kata-kata yang kurang baik lah menurut saya, karena itu kata-katanya itu mengganggu keharmonisan rumah tangga saya. Karena memang mereka... Ya, ini adalah Pak Mail atau Ustadz Mail ya. Beliau kehilangan majelisnya dan istrinya diambil alih oleh Oknum Habib. Kalian bisa nonton penjelasannya lengkap tadi malam, saya live. Kalian bisa nonton ya, sebelum inilah. Pokoknya live sebelum ini kamu cek, itu mengupas tuntas kasus yang dialami oleh Ustadz Ismail yang barusan saya tunjukkan gambarnya itu ya. Dia mengaku istrinya sering chattingan WA-WA-an yang WA-nya itu ya kayak WA-nya gimana ya, mungkin mirip-mirip WA-nya Rizik sama siapa itu dulu yang diduga chat mesum itu. Ya, Firza. Mirip-mirip begitulah. itu mempunyai senjata, yaitu turunan Nabi, masuk surga, mendapatkan syafaat. Tapi hal-hal seperti itu kok iyo gitu, kok iyo untuk nabrak syariat itu loh. Jadi ya itu bodohnya orang-orang kita itu ya. Mungkin hal-hal seperti ini yang kena pasti orang-orang awam yang tidak tahu tentang syariat. Betul, betul. Sehingga walaupun sesuatu yang sudah nabrak syariat itu masih aja mereka tetap dipercaya sebagai keturunan Nabi. Ya, jadi begitu kuatnya ya doktrin yang sudah tertanam. Benar-benar sebuah kejahatan menurut saya mengatasnamakan Nabi, mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, lalu digunakan untuk mendapatkan kemuliaan dunia, mendapatkan glorifikasi, pengkultusan, bahkan apem tetangga, apem jamaahnya. Ini benar-benar sebuah kejahatan. Ya, kejahatan susila, kasus kesusilaan. Tetapi kalau orang punya dasar akidah agama yang kuat, maka ketika ada perilaku-perilaku yang menyimpang dari kabib-kabib itu, menyimpang dari syariat, maka pasti akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Ya, jelas ya. Jadi kalau yang dicari oleh Oknum Habib ini kan orang-orang yang awam, yang sudah taklid buta, yang sudah mengkultuskan mereka, yang sudah sangat percaya bahwa mereka keturunan Rasulullah, sehingga dia berani ngomong minta istri orang, minta segala-galanya sumber daya yang dimiliki oleh Muhyiddin itu diminta ya. Oleh karena itu yang menjadi korbannya kan orang-orang yang sudah taklid buta, yang sudah mengkultuskan. Makanya saya sering sampaikan, tolonglah saudaraku jangan mengkultuskan siapapun. Tidak peduli oknum ini misalkan digambarkan punya kesaktian karomah, bisa memadamkan api neraka gitu ya, cucu Nabi dan sebagainya. Jangan mengkultuskan mereka ya. Ini sudah saatnya kita itu skeptif, selektif, tidak gampang percaya kepada orang ya. Kalau Anda gampang percaya ya sudah. Kalau Anda mengkultuskan mereka ya sudah, menjadi sapi perah Anda. Menjadi sapi perah, makanan empuk bagi mereka ya. Salah satu contohnya seperti voice note yang akan saya putarkan. Saya akan putarkan, tapi untuk inisial ataupun nama-nama yang terkait, maka saya akan sensor ya, untuk melindungi ya. Sekali lagi ini ya, ini yang kita tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu voice note yang bocor, kita simak bareng-bareng. Jangan di-skip. satu bukti bahwa kabib-kabib itu banyak tenggelam dan terjerat kasus selangkangan. Allah karim, Allah. Astagfirullahaladzim. Kata Bang Haji Rahman. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Oke, kita akan putarkan. Wala ba dalam mare kanto kan ano. Napa makama minta terkemas Habib di Malang, Habib. Habib di Malang ini disebutkan ya. Jadi saya Habib dari Malang ya ini. Coba kita lanjut, kita coba ulangi ya, Astagfirullahaladzim. Kata Bang Haji Rahman. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Oke, kita akan putarkan. Wala ba dalam ma. Ini ya. Coba ini.
dari kantor kan kenapa Mahkamah minta terkemas Habib di Malang Habib mari sini ke Mas tahun ini depan ke kamar nih ke datang sini gue depan masa ada po Ya, kan lagi masak. Habib kira terlalu barokah dan Oh, jadi maksudnya gini, dia itu pernah datang ke Habib itu, dan Habib itu suatu ketika datang ke rumahnya Mbak inilah, saya sebut Mbak. Nah, ketika suaminya nggak ada, ya suaminya nggak ada. kan emak kan tuh cek parlon ke Habib jadi boleh kasa Nah, ibunya Mbak ini tuh pengen supaya mendapatkan barokahnya Habib gitu ya. taruh akian ring sepon Ah, terus sama sak gula Habib ini kan ntar kejepin sekecil ntar jepin kini Habib kasa Ya, waktu itu Mbaknya ini sedang masak di dapur dan Habibnya itu sedikit-sedikit ke kamar mandi gitu katanya ya. minta nyium maka gula teroleh barokah Ya Allah, dia minta cium supaya mendapatkan barokah. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kamu mau dicium Habib, ini kamu dapat barokah. Astagfirullah. Dalil dari mana itu? Dalil dari mana coba? Kalau kalian sehat itu logikanya percaya nggak mungkin. Tapi kalau kalian ke doktrin ya udah seneng nyoh gitu aja dikasih ya. Langsung dikasihkan gitu ya. gula tak enggak gula Astagfirullahaladzim. Ya tapi saya bersyukur mbaknya nggak mau ini ya. Mbaknya ini nggak mau ya, nggak mau dapat barokah berarti ya. Berarti nggak dapat barokah dong mbak kalau nggak mau dicium mbak ya. Ya masya Allah, kok bisa nih ya? Gimana itu? terus mas gula tak pernah kita ngaturakin pas tak enak gena lancar ganja tak enak gena jangan gula masalah Habib minta nyium ke gula Astagfirullahaladzim. Subhanallah. lama ada jangan gula tak gendeng jangan gula Habib jangan gula tak enggak jangan gula kocak di gula rasanya terus enak gena gitu masih dek Ini mbaknya bagus ini ya. Walaupun Habib kalau bejat ya ditolak, jangan mau. Ini penting ini. Walaupun dia mengaku Habib sebagai keturunan Nabi, kalau kelakuannya bejat ya Anda harus tolak. Jangan diturutin. Kalau dia diturutin itu pasti ketagihan. Makanya terjadi sampai 1, 2, 3 kali sampai 7 kali yang di Pabuaran Wetan itu ya. Oleh karena itu kalian tolak. Kalau kalian tolak maka dia tidak akan minta lagi. Ya nggak apa-apa, nggak akan kualat Anda menolak keinginan Habib. Saya yakin itu. Dan kalau Anda menerima keinginan Habib juga nggak akan jaminan masuk surga itu. Kalian dibohongin itu ya. Tengahnya ampuh makin tak teman tanya. Kan jadi negara si andi anak. Ya, ibu ya. Kita Oh, iya. amin tanya om gue. Kok belum masih apa? Kok jain di belum masih. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah ya, subhanallah. Alhamdulillah. Ini pengakuan seorang ibu. Ini jelas ya. Ini seorang ibu-ibu kok masih istilah orang Madura itu iten-tiletenin ki, masyaallah. Ya Allah karim. Kalau minta barokah ya, apa mau ngasih barokah dengan kasih nyium itu gimana? Kasih ciuman. Coba logikanya itu loh. Ya Allah, supaya mendapatkan barokah harus mau dicium. Dikasih ciuman berarti dikasih barokah. Apa nggak kurang ajar itu. Nanti minta dikasih rudalnya. Kasih rudalnya semakin gede barokahnya ya. Kalau ciumannya itu barokahnya misalnya cuma dihitung 10, kasih rudal itu bisa 100 itu. Astagfirullahaladzim. Mau cium, mau nyium, lalu dikasih barokah, dikasih syafaat. Ini gawat, ini gawat. Subhanallah. Ini salah satu contoh. Ya, ini satu contoh ya. Mereka itu inginnya diakui sebagai keturunan Rasulullah, sebagai cucu Nabi. Wah, ini luar biasa ini.
Jadi kalau kita bicara tentang kasus asusila, kasus pencabulan, kasus perzinahan, kasus selangkangan lah istilahnya, itu memang fenomenanya di masyarakat kita itu memang ada saja ya, orang namanya juga iblis itu selalu akan menggoda anak Adam ya. Fenomena tentang perselingkuhan dan semacamnya tadi itu ya ada saja, tetapi ya menjadi sangat lucu ketika hal itu datang, ketika kasus-kasus itu datang dari orang yang katanya dzurriyyah Nabi, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selama ini orang-orang kita itu yuk percaya saja ya, padahal kelakuan-kelakuan mereka. Jadi kelakuan-kelakuan mereka itu nabrak syariat, itu orang-orang awam ya percaya saja. Tapi alhamdulillah dengan ibu ini dia langsung mempunyai pandangan yang ini kok begini ya. Katanya keturunan Nabi, mendatangkan Habib, pinginnya mendatangkan barokah, mendatangkan keberkahan, tapi kok malah minta nyium, itu gimana? Ini parah nih. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada bagus nih. Ada Gudi. Tapi kok malah minta nyium, itu gimana? Ini parah nih. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Diji. Kontribusi videonya yang sangat menghibur. Ya mudah-mudahan ada nilai edukasinya ya. Mudah-mudahan ada hikmah. Mudah-mudahan ada hikmah dan bisa menghibur kalian. Sudah saatnya nih baca-baca komentar Anda ya. Yang terbaru aja saya baca ya. Ini dari Bang Andra Nugrah Ramadan. Oke, Habib asli tapi kok kelakuannya kayak iblis, bahkan baik iblisnya. Dari Bang Sari Fudin. Wahai ulama sepuh Nusantara, jangan tinggal diam. Dengar itu perbuatan non Habib. Oknum tapi kok banyak jumlahnya ya Bang ya. Dari Chandra Irawan ya. Muslimah pribumi Nusantara jangan mau dicium orang Yahudi berkedok Habib, sadarlah umat Muslim pribumi Nusantara Indonesia. Ya betul. Tadi Ibu tadi juga menolaknya itu, kita bersyukur. Dari Jambu Lipo. Makanya jangan percaya halu beragama itu untuk perenungan diri sendiri, untuk menghasilkan akhlak yang baik, bukan untuk mengkultuskan manusia. Cocok Bang. Dari Bang Ahmad Subari, ya Allah, demi menjaga kehormatan dan kemuliaan akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW, segera berikan taufik dan hidayah kepada para muhibbin yang didoktrin ajaran sesat Habib yang menyesatkan ya. Dari Bang Mardani Said, muhibbin yang belum sadar kalau nanti istrinya dipakai oleh Habib baru nangis-nangis membaik. Ya. Gue kasih saran, segera jauhi para Habib kucing garong sebelum musibah menimpa istri Anda ya. Contoh sudah banyak ya Bang ya, betul sekali Bang Mardani. Sudah banyaklah contoh itu ya, jangan sampai ngalamin nasib yang sama ya. Astagfirullah ya. Dari Bang Kadot Upo, habis minta cium mintanya apa ya? Jelas saudara kan selalu dia minta yang lebih. Nah, pertama-tama minta yang cium dulu dikit-dikit, habis itu minta yang lebih. Nah, itu kan jadi mereka itu. Dari Pikano ya, makanya kata Gus Dur, mereka tingkahnya preman berbaju sorban, tingkahnya bejat. Ini sudah binatang. Daunnya Gus Dur atas habib-habib mereka itu. Salam sadar waras saudaraku pribumi ya. Dari Jambu Lipo, nggak usah takut kualat. Saya kalau dikasih kesempatan, saya perak di mukanya. Mantap. Luar biasa. Bawa sini kualat. Nggak malati ya, mereka tidak membawa kualat ya. Jadi jangan takut menolak keinginan Habib.
Apalagi kalau keinginannya itu melanggar norma-norma keagamaan, sosial, norma hukum ya. Kemudian dari Bang Rustik, kok banyak yang seperti ini? Ini bahasa Madura gimana kok bisa terjadi? Ya Allah, ya Robbi. Selamatkanlah saudara-saudara pribumi, kami para kiai pribumi harus menjaga keutuhan bangsa ya. Betul. Bang Haryatun, cucu Nabi Crut, astagfirullahaladzim. Marmarini Said, kagak ada kapoknya para kabib. Mulai sekarang kalau ada di daerah Anda kabib yang mesum, tangkap. Betul. Ya saya kira itu ya yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf tidak semua komentar bisa saya baca. Kita lihat dulu. Semoga semuanya sehat walafiat. Kita jaga persatuan. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun. Kita berusaha memberikan edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya. Terus kita berjuang ya, bagikan video ini seluas-luasnya. Mudah-mudahan semakin banyak orang sadar dengan edukasi dan semakin banyak orang yang sadar, semakin luas orang yang sadar, maka akan mempersempit kelakuan Oknum Habib ini, akan mempersempit ruang gerak Habib dalam mendoktrin pribumi. Salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!